Hello everyone, let me introduce myself. My name is Resta Amelia with NPM 25412039. I am from Universitas Teknokraт Indonesia. Here I will explain the material about national income. What is national income? Let's get straight to it. National income is the total monetary value of all final goods and service products and earned within a country during a specific period. Usually 1 year, it represents the total income received by individuals, businesses, and the government from economic activities such as wages, salaries, rents, interest, and profits. National income is an important indicator used to measure a country's economic performance and level of development. By analyzing national income, economists and policymakers can evaluate economic growth, compare living standards, and formulate appropriate economic policies to improve the welfare of society. National income can be measured using several approaches, including the production approach, the income approach, and the expenditure approach. These methods help provide a comprehensive picture of how income is generated and distributed throughout the economy. Why is national income important? So, the economic health of a country, a high national income reflects good productivity and healthy economic growth for the whole community. Shows the well-being of the community and serves as the main basis for government policies, including tax planning, budget spending, and target social programs. Where does national income come from? Income dari produksi barang dan jasa, pendapatan dari faktor produksi, yaitu berupa tenaga kerja, modal, dan lahan. Pendapatan dari sektor pemerintah melalui pajak dan belanja publik, pendapatan dari ekspor barang dan jasa ke luar negeri. Adapun faktor produksi dan pendapatannya yaitu labor berupa upah atau gaji, modal berupa bunga, tanah berupa sewa, dan kewirausahaan berupa keuntungan atau profit. Adapun alur pendapatan nasional yaitu produksi barang dan jasa, yaitu perusahaan dan sektor produksi menghasilkan output dan membayar faktor produksi berupa upah, sewa, bunga, dan profit. Lalu ada konsumsi dan tabungan, yaitu rumah tangga menerima pendapatan digunakan untuk konsumsi, tabungan, dan pajak yang kembali ke sistem ekonomi. Lalu selanjutnya ada distribusi pendapatan nasional. Rumah tangga dan bisnis yaitu household menerima pendapatan berupa upah, sewa, dan keuntungan sebesar 60%. Sektor bisnis mendapat profit dan reinvestasi sebesar 20% sebagai penggerak utama ekonomi. Lalu ada pemerintah dan sektor asing. Pemerintah memperoleh pendapatan melalui pajak sebesar 15% untuk belanja publik, serta sektor asing atau ekspor neto berkontribusi sekitar 5% terhadap national income. Next, where does national income go? Household consumptive and investment. Most of the national income is used by household for everyday consumptive, food, housing, transportation, entertainment, while the rest is allocated as investment to drive long-term economic growth. Tax, government spending, and trades. The government uses tax to fund public service and social programs. Also, exports bring money into the country, while import mean money goes out, both affect the balance of national income. Next, ada konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga adalah penggunaan terbesar dari national income. Pengeluaran ini mencakup yang pertama ada makanan dan minuman, ada perumahan dan utilitas, transportasi,
pendidikan dan kesehatan, serta rekreasi dan hiburan. Household consumption drive economic growth dari dalam negeri. Selanjutnya ada investasi. Nah, investasi adalah penggunaan pendapatan nasional untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Bisnis dan pemerintah menginvestasikan pendapatannya dalam yang pertama ada pabrik baru dan fasilitas produksi. Lalu ada infrastruktur, yaitu jembatan, jalan, dan pelabuhan, serta ada teknologi dan inovasi. Lalu yang terakhir ada sumber daya manusia. Investasi mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Selanjutnya ada government spending. The government plays an important role in the using national income for the welfare of the people. Government spending includes public service like education and health care, social program for underprivileged communities, as well as salaries for civil servants. Government spending boosts economic growth and ensure income distribution across all levels of society. Nextnya ada net export atau ekspor dan impor. Ekspor membawa pendapatan masuk ke dalam negeri ketika barang dan jasa dijual ke luar negeri. Uang mengalir masuk ke perekonomian, meningkatkan national income. Sedangkan impor berarti uang keluar dari perekonomian, membeli barang dari luar negeri, mengurangi national income. Net ekspor sama dengan ekspor min impor adalah komponen penting dalam menghitung GDP. Selanjutnya ada case study Indonesia. Sektor pertanian menyumbang sekitar 13% dari PDB Indonesia, melibatkan lebih dari 29% tenaga kerja nasional. Komoditas utamanya adalah padi, kelapa sawit, karet, dan kopi. Lalu ada manufaktur dan jasa menjadi tulang punggung ekonomi, yaitu industri pengolahan menyumbang 20% PDB, sementara sektor jasa, yaitu berupa perdagangan, transportasi, keuangan, mencapai lebih dari 45% PDB. Lalu selanjutnya ada konsumsi rumah tangga, mendominasi penggunaan national income sebesar 55%, diikuti belanja pemerintah sebesar 10%, serta investasi sebesar 30%, dan net ekspor PDB Indonesia 2023 mencapai sekitar 1,4 triliun US dollar. Nah, jadi kenapa itu semua penting? Memahami national income membantu kita merencanakan ekonomi yang sehat. Ini mempengaruhi kebijakan pajak dan belanja pemerintah, serta menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya ada sumber national income berupa upah, bunga, sewa, dan keuntungan, yaitu pendapatan berasal dari produksi barang, jasa, dan faktor produksi, sektor pemerintah, dan ekspor. Lalu ada penggunaan national income, yaitu konsumsi rumah tangga, investasi, atau bisnis dan pemerintah, belanja pemerintah atau pajak dan layanan publik, serta net ekspor. Memahami alur dan distribusi pendapatan nasional sangat penting untuk ekonomi yang sehat dan kesejahteraan masyarakat. Nah, oke guys, itu aja penjelasan saya mengenai national income. Semoga video yang saya tampilkan bermanfaat dan mudah dipahami untuk teman-teman semuanya. Saya Resna Amelia mengucapkan terima kasih.